Bicara komitmen, pelayanan, dan pengabdian, serta kiprah para senator dalam turut mengawal pembangunan Kota Balikpapan mewujudkan Madinatul Iman. Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menghadirkan Smart Parliament, program diskusi udara bersama para wakil rakyat dengan topik-topik pilihan. Selamat mengikuti. Maaf, sebelum dimulakan, apakah Bapak Ibu merasa nyaman dengan suara ini? Nyaman, nggih? Baik, perkenalkan nama saya Edi, saya dari Radio Smart FM. Hari ini kita berjumpa di program Dialog Warga yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Balikpapan, dan sore hari ini kita bersama dengan Bapak Haji Iwan Wahyudi Eskom dari Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan. Dan acara ini sedang kita siarkan juga, jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendengarkan pemaparan-pemaparan yang tentunya positif begitu ya. Pencerahan-pencerahan dari narasumber-narasumber yang hadir bersama kita di sore hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu, ini dari, saya izin berdiri ya, dari warga RT 25, 23, 24, 25 aja. Oh, oke, 22, 23, 24, 25 ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk hadirannya. Yang masih ada di luar, monggo dipersilakan untuk masuk ke tempat acara. Kita mulakan acara ini karena Pak Haji Iwan juga sudah bersama dengan kita. Dipersilakan juga mungkin bisa menempati kursi-kursi masih kosong biar enak kalau difoto Ibu-ibu. Ya, monggo dipersilakan dipenuhi kursi-kursi masih kosong biar enak aja karena ada kamera, ada macam-macam di sini ya. Baik, hari ini Bapak Ibu kita akan mengadakan dialog warga. Dan narasumbernya adalah Bapak Haji Iwan Wahyudi Eskom dari Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan. Tapi beliau tidak sendiri. Tema hari ini adalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan menghadapi Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Ada Ibu Nur Mini juga, ya, akrab dipanggil Ibu Noni, kayak orang Belanda ya. Ibu Nurmini dari BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan yang nanti juga akan bercerita kepada kita, memberikan banyak penjelasan berkaitan dengan topik ini. Kemudian juga ada Bapak Ahmad Rosidi dari DMI atau Dewan Masjid ya Pak ya, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang nanti juga akan bercerita kepada kita, memberikan banyak hal yang berkaitan dengan pencerahan-pencerahan lah begitu ya. Nah tentunya namanya juga dialog ya. Dialog itu kan ngobrol-ngobrol intinya ya. Jadi nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan untuk ngobrol langsung gitu ya dengan Pak Haji Iwan, menyampaikan unek-unek mungkin gitu ya. Atau ada cerita-cerita lain yang barangkali beliau bisa serap sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan. Jadi acaranya bebas aja, jadi nanti monggo setelah selesai pemaparan Bapak Ibu yang nanti ingin berdialog di program ini, di acara ini, sangat-sangat kami nantikan partisipasinya ya. Baik, membuka acara, saya langsung ke Pak Haji Iwan Wahyudi, Sarjana Komunikasi dari Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan ya, yang insya Allah hari ini juga akan bercerita kepada kita. Dan ternyata beliau tidak sendiri karena ada panglimanya juga yang turun. Ada Abang Nusa. Benar kan Bang Nusa ya? Abang Nusa ini juga salah satu anggota DPRD juga yang nanti juga akan banyak bercerita kepada kita ya. Baik Pak Haji Iwan, monggo bisa menyapa warga RT 22, 23, 24, 25. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu sekalian, saya ulangi salam saya doakan yang menjawab insya Allah dengan penuh semangat, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya berlimpah ruah, penuh berkah, dan mudah-mudahan bisa ke tanah suci melihat Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Mas Edi atas kesempatannya untuk diberikan yang pertama sebagai narasumber pada
sore hari ini. Yang saya hormati narasumber yang lain ada Pak Haji Nur Hadi Saputra yang sebelah sana. Boleh berdiri Pak Haji? Ini namanya Pak Haji Nur Hadi Saputra dari DPRD Kota Balikpapan juga di Komisi 3. Jadi saya bawa beliau nih. Jadi kalau ada yang kaitan tentang pembangunan, sama beliau. Kemudian di sebelah beliau ada Ibu Noni. Ini. Beliau ini dari BPJS Kota Balikpapan. Jadi kalau ada yang mau kita sharing, silakan duduk Bu. Ya. Jadi kalau nanti mau ada di sharing terkait mengenai BPJS, nanti kita bisa diskusi dengan beliau. Dan di sebelah kanan saya Pak Ustadz Ahmad Rosidi yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Kalau beliau insya Allah nggak asing ya. Bapak Ibu sekalian, sudah kenal kan sama beliau? Alhamdulillah. Saya terima kasih atas fasilitas tempatnya Pak Haji Anto, kemudian dukungan dari teman-teman semua, Pak Agus Mujiono, ini yang pakai belangkon ini. Ada orangnya, kemudian para tokoh-tokoh sekalian yang saya hormati, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk sosialisasi Bapak Ibu sekalian. Ketua RT ada nggak ya? Oke, Ketua RT 22 nggih Pak. Terima kasih Pak kehadirannya dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ini dari 23 juga hadir tokoh kita ini Pak Ustadz Abu Hasan, Pak Haji Nardi, kemudian Pak Ketua Imam Masjid ya, Pak siapa? Pak Haji Muhammad Tamrin, mohon maaf Pak Haji. Semua yang hadir, yang Pak Lasino semuanya lah, saya sangat familiar di sini Pak Edi, karena seperti keluarga lah di sini. Nah, saya Bapak Ibu sekalian, tugasnya ini di Komisi 1 ya. Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan. Jadi Komisi 1 itu yang ngurusin tentang kependudukan. Jadi saya pengen cerita gitu ya Bapak Ibu sekalian, ada kejadian ternyata tidak sedikit masyarakat kita yang ada persoalan tentang kependudukannya. Saya dapat informasi kemarin ada warga kita yang berbeda namanya, jadi di buku nikahnya, KTP-nya dan akte kelahirannya itu berbeda namanya. Ada perbedaan-perbedaan yang kemudian berpengaruh pada saat dia mau ke luar negeri ngurus paspor gitu. Nah akhirnya mau nggak mau harus dikoreksi dari awal. Nah ini salah satu dari persoalan kependudukan kita yang ada di Kota Balikpapan. Dan bahkan yang lebih tragis lagi, ternyata di Kota Balikpapan juga ada masyarakat kita yang masih menggunakan KTP siap yang model lama gitu ya. Jadi bukan KTP elektronik. Celakanya lagi warga kemarin itu yang menggunakan KTP siap itu Bapak Ibu sekalian berumur 68 tahun kena stroke dan harus dirawat di rumah sakit. Hari Jumat kena stroke-nya, capil lagi tutup. Saya syukurnya bisa menghubungi teman-teman dari catatan sipil. Dia datang Pak ke rumah sakit Hermina. Kayak gitu Pak, bawa kopernya. Kayak gitu, cukup besar, lebih besar lagi. Ada laptopnya, ada scan mata, scan tangan, segala macam. Dan orang stroke itu di ICU, bukan di ruang biasa. Kita minta izin, syukurnya capil itu mau memberikan dukungan, hadir, datang ke rumah sakit, kemudian melakukan perekaman di ruangan ICU. Karena untuk bisa masuk di BPJS-nya Ibu Noni, itu harus KTP elektronik dulu. Itu menjadi persyaratan. Akhirnya bisa dilakukan perekaman hari Sabtu itu, karena respons yang sangat baik gitu ya dari catatan sipil, kemudian direkam, hari Minggunya bisa aktif. Jadi walaupun Jumat itu hari nanggung Pak ya, sore gitu kena laporannya, Sabtu dilakukan perekaman, hari libur, Minggu dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, langsung bisa aktif. Dan saya lapor ke BPJS melalui Dinas Kesehatan Kota, itu alhamdulillah BPJS-nya dan KTP-nya langsung bisa aktif berkat dukungan dari pemerintah kota
dan berkolaborasi dengan BPJS. Boleh tepuk tangan buat Pemkot dan BPJS. Pesannya, ternyata kita memang harus betul-betul memberikan atensi dan perhatian kita terhadap KTP, persoalan kartu keluarga, begitu ya. Sehingga nanti ketika satu waktu kita butuh dukungan fasilitas, misalkan dari BPJS dan segala macam, itu akan terlayani dengan cepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya suka cerewet, gitu ya, ngecerewetin BPJS. Kenapa? Karena anggaran kita untuk belanja kesehatan itu hampir 90 miliar ya Pak Nur Hadi ya. 90 miliar per tahun kita belanja nih, titip duit ke BPJS, 90 miliar. Jadi kalau masa jabatannya Bapak Wali Kota ini kurang lebih 4 tahun, berarti kurang lebih 360-an miliar lah gitu kita akan spending dana untuk belanja kesehatan buat mengcover masyarakat Kota Balikpapan yang sekarang sudah bekerja sama dengan singkatannya UHC, Universal Health Coverage gitu ya. Jadi perlindungan secara menyeluruh di Kota Balikpapan untuk yang kelas 3. Nah, sebagai informasi juga, ketika nanti kita kena keadaan yang darurat gitu ya, keadaan yang darurat, kita bisa memiliki waktu 3 kali 24 jam untuk kemudian mengurus BPJS sambil dilakukan perawatan. Nah, gitu. Nah, jadi itu mungkin ya sebagai penghantar awal dari saya agar bisa kita kembangkan nanti dalam bentuk diskusi. Dan terakhir, kami kemarin bersama dengan catatan sipil melaksanakan isbat nikah gitu ya. Isbat nikah itu kolaborasi dengan pengadilan agama Kota Balikpapan. Jadi pengumuman pernikahan sirih lah begitu, supaya jelas nasab dari binnya si anak tadi gitu ya. Jadi ada kejadian begini Bapak Ibu sekalian. Setelah kejadian acara isbat nikah yang kita laksanakan bersama dengan pemerintah kota pada saat HUT kota kemarin, itu dilaksanakan di Dom ya. Targetnya ada 126 pasangan lah gitu berkaitan dengan HUT kota kita. Nah, kemudian kita sosialisasi menjaring, ternyata nggak mudah juga karena persyaratannya harus di pernikahan di bawah tahun 2000. Nah, dengan adanya isbat nikah itu mempermudah untuk melakukan pengurusan diresmikan secara administrasi negara dan dicatat. Karena kalau anak dari nikah siri itu hanya tercatat sebagai anak ibu saja. Nah, ada kejadian begini, ada warga kita yang mau daftar TNI di Tarakan. Nah, itu kalau mau daftar TNI itu harus jelas nama bapaknya siapa. Nggak bisa sekedar nama ibu saja di kartu keluarganya. Akhirnya didaftarkan di pengadilan agama. Dan di pengadilan agama itu ternyata antriannya cukup panjang, cukup lama begitu. Nah, jadi syukurnya kita lagi-lagi punya mitra yang sangat responsif ya, catatan sipil mampu berkoordinasi dengan pengadilan agama sehingga kemudian bisa dipercepatlah untuk pengurusannya dan bisa segera mendaftar di pendaftaran TNI dan bisa bisa segera daftar dan alhamdulillah lulus lah begitu. Nah, jadi pemerintah kota sekarang lagi merencanakan juga ya, nggak tahu nanti ke depan ini mudah-mudahan masih masuk lagi untuk mengadakan isbat nikah sehingga bisa mempermudah masyarakat kita yang ingin mendaftarkan secara administrasi lembaran negara pernikahannya dicatat di catatan sipil dan pengadilan agama seperti itu. Karena ada kejadian pada saat ini satu pelajaran juga begitu ya. Salah satu artis yang cukup terkenal namanya Nikita Mirzani. Ada yang tahu? Iya, bapak-bapak yang banyak yang tahu ini. Nah, jadi dia dikasih ya dengan suaminya itu bipolatif ya kalau nggak salah. Kemudian punya anak tapi tidak diakui anak itu oleh suaminya. Kemudian itu proses peradilan dan pengadilannya itu sampai di Mahkamah Agung kalau nggak salah. Karena harus memperjelas
status dari orang tua atau ayahnya gitu. Jadi kalau kemudian tidak dari awal itu didaftarkan secara resmi, itu nanti bisa kejadian kayak sampai menggugat bahkan sampai nanti di harta gondong ininya juga bisa jadi seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian penghantar dari saya, nanti mungkin secara bergantian teman-teman kami nanti bisa mensosialisasikan juga materi mereka, mungkin kurang lebih 10 menitan lah, baru kemudian kita bisa buka open dialog. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji Iwan, terima kasih untuk yang sedikit cerita lah ya. Saya yakin beliau sebenarnya banyak cerita, tapi karena kita lebih mengutamakan dialog gitu ya. Jadi beliau singkat saja, dan dari cerita yang beliau sampaikan tergambar memang ya betapa pentingnya administrasi kependudukan itu gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini sih tidak mengalami kendala dalam hal administrasi kependudukan, tapi kalaupun ada, nggak apa-apa, nanti kita cerita saja di sini. Insya Allah nanti Pak Haji Iwan juga bisa bantu lah ya begitu untuk bagaimana memberikan solusi dan lain-lainnya gitu. Mumpung masih segar dalam ingatan kita dari ceritanya Pak Haji Iwan tadi tentang cerita warga yang kemudian bisa mendapatkan pelayanan BPJS ya, karena saya tahu juga memang BPJS sendiri, BPJS Kesehatan ya, itu sekarang semuanya sebenarnya Ibu Noni ya, semuanya serba terkoneksi ya dengan data-data kependudukan secara elektronik gitu ya. Nah, monggo Mbak Noni bisa langsung bantu berikan pencerahan nih kepada kita semuanya berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan nih untuk menunjang pelayanan kesehatan yang memang saat ini pemerintah kota memberikan supporting yang luar biasa untuk pelayanan kesehatan di masih pakai kelas ya Mbak ya? Masih. Mau dijelaskan Mbak Noni? Oh baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Iwan Wahyudi, Bapak Nur Hadi Saputra, dan Bapak Ahmad Rusidi. Terima kasih atas undangannya. Kami dari BPJS Kesehatan, perkenalkan sekali lagi, tadi sudah disebutkan sih nama panggilan saya, tadi disebutkan Noni, nama lengkapnya Nordini. Nah, kebetulan saya menjabat sebagai Kepala Bagian Kepesertaan di kantor cabang Balikpapan ya, BPJS Kesehatan. Baik, sesuai tema tadi disampaikan bahwa data kependudukan ini sangat penting tadi Pak ya, disampaikan bahwa memang benar BPJS Kesehatan itu saat ini, kalau dulu, zaman dulu memang kita tidak menggunakan NIK untuk pendaftaran BPJS Kesehatan, tapi semenjak BPJS Kesehatan itu berdiri mulai 2014 itu syaratnya adalah harus ada KTP dan kartu keluarga. Nah, perubahan yang terbaru lagi di BPJS Kesehatan yaitu saat ini kami tidak mencetakkan kartu lagi. Jadi kartu fisik yang dulu yang mungkin Bapak Ibu kenal, kartu yang KIS warna hijau itu sudah tidak kami cetakkan lagi mulai tahun 2023. Jadi apa Bu penggantinya gitu ya? Penggantinya adalah KTP. Kalau anaknya yang nggak punya KTP berarti bisa menggunakan kartu keluarga. Nah, jadi untuk bayi-bayi Bapak Ibu, jadi ini saran ya dan juga masukan buat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil, ini ada kejadian nih di kantor BPJS Kesehatan. Jadi peserta ini merasa sudah memiliki kartu JKNKIS, hamil, tapi pada saat kontrol hamil selama 9 bulan itu tidak menggunakan kartunya, tapi pasien umum di dokter spesialis, bayar pribadi. Pada saat melahirkan, mendadak nih ke rumah sakit kartunya nonaktif gitu. Jadi itu baru terlacak pada saat si peserta baru mau menggunakan BPJS Kesehatannya. Jadi dan kalau sudah nonaktif ini kan berarti kalau kita mau memanfaatkan kartu berarti kan harus ini ya, harus diaktifasi. Kalau dia peserta mandiri berarti harus membayar tunggakannya. Tapi kalau dia pesertanya dulunya pegawai perusahaan tapi diberhentikan, berarti harus mendaftar ulang. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya kalau ibu hamil dipastikan kartunya sudah aktif, dihamil ke 8 bulan, ke 7 bulan itu sudah pasti harus dicek dulu. Kami punya aplikasi namanya aplikasi Mobile JKN, silakan di-download di aplikasi Play Store. Mobile JKN itu sangat penting sekali, bisa mengecek kartu Bapak Ibu aktif atau tidak.
Baik, untuk kelas tadi disampaikan oleh Pak Denny tadi disampaikan, apakah kelas BPJS Kesehatan masih sama? Betul, kelas BPJS Kesehatan saat ini masih menggunakan ada yang namanya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi kan sebelumnya ada gosip ya, ada kelas KRIS, kelas rawat inap standar. Nah, nanti semuanya disamakan dong Bu gitu. Jawabannya sampai saat ini belum ya Bapak Ibu, jadi masih tetap menggunakan standar yang lama yaitu kelas 1 dan kelas 2, kelas 3. Jadi KRIS itu nanti mungkin masih diuji cobakan ya saat ini ya mungkin di kantor Kementerian Kesehatan, di rumah sakit vertikal. Kalau memang misalnya sudah berhasil, kemungkinan akan diberlakukan seluruh Indonesia. Tapi untuk sampai saat ini BPJS Kesehatan masih menggunakan Perpres yang lama, Perpres 82 tahun 2018 masih menggunakan. Nah, untuk iuran sendiri mandiri kelas 1 itu 150.000 per orang per bulan, kelas 2-nya 100.000 per orang per bulan, dan kelas 3-nya 35.000 per orang per bulan. Alhamdulillahnya di Kota Balikpapan itu Pemkot Balikpapan luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Iwan sudah mengalokasikan 90M. Banyak sekali itu Bu, 90M itu. Luar biasa itu, hampir beli apa ya itu. Cuman alhamdulillah ya itu tadi banyak juga peserta yang ditanggung sebanyak 195 ribuan. Hampir 200.000 orang yang terdaftar di Balikpapan, hampir ya. Tapi saya belum bilang 195 atau 197 gitu data terakhir. Untuk yang ditanggungkan, yang menggunakan PBPU Pemda Kota Balikpapan. Nah itu keuntungannya dari pemerintah daerah menganggarkan 90M tadi, yaitu tadi UHC, dicapainya data UHC. Keuntungannya apa dengan adanya UHC? Jadi masyarakat yang belum memiliki kartu JKN, yang belum terdaftar atau kartunya nonaktif atau bagaimana, itu bisa langsung aktif 1 hari tanpa menunggu 14 hari. Kalau wilayah lain yang belum UHC itu didaftarkan bulan Oktober ini, baru aktif nanti di November. Jadi ada masa tunggunya. Kalau daftar mandiri, daftar hari ini 14 hari lagi baru bisa bayar. Begitu. Jadi, tapi kalau UHC tadi privilege atau keuntungannya adalah peserta bisa langsung didaftarkan tadi, kata Bapak tadi ya, lewat dinas kesehatan, lewat dinas sosial, diusulkan lewat BPJS Kesehatan, di hari yang sama bisa langsung aktif gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang di Kota Balikpapan itu sudah kesehatannya sudah sangat-sangat dijaminkan oleh pemerintah daerah. Baik, untuk bayi-bayi ya Bapak Ibu ya, nanti kalau sudah ada yang lahir, nanti bayi-bayinya jangan lupa didaftarkan segera ya. Jangan nggak didaftarin, nanti kasihan pada saat mau imunisasi, mau kontrol apa, nggak punya BPJS. Jadi harus, walaupun lahir di bidan ya, mau lahir di rumah, lahir di mana aja gitu. Walau tidak di fasilitas kesehatan itu kita tidak masalah dari BPJS Kesehatan, tetap laporkan saja ke BPJS Kesehatan bayi-bayinya. Syaratnya cuman bawa surat keterangan lahir. Surat keterangan lahirnya misalnya atau dapat akte kelahiran atau sama kartu keluarga, itu aja syaratnya. Nanti langsung didapatkan kartu, bukan kartu ya, data si bayi itu sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Gitu. Nah, untuk Bapak Ibu sedikit ada perbedaan ya di BPJS Kesehatan. Saat ini kami menerapkan pelayanan itu tidak hanya pelayanan tatap muka, tapi ada juga pelayanan non tatap muka. Jadi berbagai kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya dari sini ya jauh ya kantor BPJS di Blora, nah itu bisa daftarkan lewat Pandawa namanya, pendaftaran melalui WA. Nah itu bagi PNS atau siapa yang misalnya anaknya usia 22 tahun sudah kuliah nih, mendaftar kuliah mau mengaktifkan lagi, bisa melalui melalui WA ke nomor 0811 8 165 165, itu nomornya, nomor Pandawanya ya. Bisa kalau mau lihat keaktifan bisa juga melalui Cika gitu. Jadi ada berbagai macam, saya nggak bawa leafletnya deh. Tadi nanti kalau misalnya lain kali saya ikut lagi nanti bisa saya bawa Pak leafletnya. Mungkin itu yang dari BPJS Kesehatan bisa sampaikan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurni, terima kasih untuk penjelasannya, dan harusnya kita sebagai warga Balikpapan saat ini betul-betul memaksimalkan ya pelayanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota, karena memang itu kan gratis ya Pak Iwan ya. Untuk kelas 3 ya, tapi ya kelas 3 memang memiliki syarat-syarat yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan begitu ya. Tapi kalau mungkin nanti Bapak Ibu ada cerita menarik terkait pelayanan BPJS, boleh nanti diceritakan saja di sini, nanti Bu Doni akan siap jawab. Nah, bagaimana dengan Komisi 3 yang membidangi pembangunan? Tentu kita ini related sekali ya Bang Nusa ya. Bagaimana supporting di Komisi 3 sendiri tentang pembangunan? Kita juga pengen dengar nih ceritanya hari ini ya, ada update apa sih gitu ya. Terutama di kawasan utara nih gitu ya. Ada info apa yang bisa kita kita bisa dengar gitu ya untuk di hari ini, karena tentunya wilayah utara ini kan menjadi salah satu wilayah yang cukup ini ya Pak Jiwan ya, menjadi wilayah yang seksi lah gitu ya sekarang ini ya. Lagi banyak banget dilirik oleh pihak-pihak yang mungkin melihat peluang-peluang yang bagus di sini gitu ya. Mungkin Bang Nusa mau menyampaikan sesuatu, boleh monggo silakan 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Haji Iwan selaku anggota DPRD Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan, ada Bu Noni dari BPJS, ada Pak Ustadz Rosidi dari Dewan Masjid ya Pak Ustadz ya, beserta Mas Edi Ardian. Alhamdulillah. Iya, jadi mengenai mitra saya, karena kebetulan saya adalah juga anggota DPRD Komisi 3, Bapak Ibu semua, yang membidangi masalah pembangunan beserta Dinas Perhubungan. Banyak sebenarnya mitra yang berhubungan dengan Komisi 3 itu, ada Dinas Perhubungan, ada Dinas PU, ada Disperkim. Perkim itu perumahan dan pemukiman Pak, dan kemudian juga ada Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ada beberapa dinas. Cuma memang kalau berbicara bertemu dengan masyarakat, pasti yang ditanyakan tentang pembangunan, karena itu yang langsung dilihat di depan mata ya Pak ya, mengenai pembangunan utamanya di daerah Balikpapan Utara. Jadi Balikpapan Utara ini adalah Balikpapan kawasannya yang paling luas kota Balikpapan, dan alhamdulillahnya untuk pembangunan di Balikpapan Utara itu bisa dikatakan terlepas paling jauh dari pusat kota, tapi bisa dibilang paling maju. Ya, karena mungkin juga banyaknya jumlah penduduk, termasuk juga banyaknya jumlah anggota DPRD-nya Bapak Ibu semua. Makanya pembangunan di kota Balikpapan, utamanya Balikpapan Utara itu luar biasa. Bahkan kita juga akan rencananya membangun sekolah lagi di daerah Balikpapan Utara ini, khususnya sekolah menengah pertama di daerah Batuah, Ibu. Nah, kemudian ditambah lagi kita juga akan mendapatkan anggaran untuk pembangunan. Ini yang paling menarik Ibu, kita mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, itu akan membangun lagi tol baru yang akan langsung menyambung dari Balikpapan menuju IKN. Nah, ini saya belum tahu secara detailnya berapa kilometer kepanjangnya, berapa anggarannya, tapi yang pasti itu sudah masuk dalam rencana strategis nasional. Karena memang informasi kepada Bapak Ibu semua, IKN ini kan semakin dekat ini Pak. Bahkan digadang-gadang di tahun 2024 perayaan HUT kemerdekaan RI itu akan dilaksanakan di Istana Negara yang lokasinya itu bukan lagi di Jakarta, tapi harus di IKN. Makanya sekarang ini pembangunan Istana Negara di Sepaku itu lagi dikebut-kebut, sangat dikebut. Jadi kita berharap nanti 17 Agustus 2024 itu upacaranya itu bukan lagi di Istana Negara, tapi sudah di Sepaku, di daerah IKN. Dan informasi lagi kepada Bapak Ibu semua, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, tahun depan kita akan kedatangan pertambahan penduduk, karena akan ada kiriman penduduk dari pusat itu sebanyak 16.000 orang ASN, 16.000 Ibu.
16.000 kalau dia beserta pasangan berarti 32.000. Ya, karena nggak mungkin yang datang jomblo ya Bu ya. Nggak mungkin datang itu single, pasti dia datang dengan pasangannya karena ASN rata-rata sudah punya keluarga. Belum dia kalau punya anak kali 3 berarti. Dan biasanya ASN itu punya pembantu, punya asisten rumah tangga berarti kali 4. Ya syukur-syukur kalau mereka tidak bawa bapak dan mamanya untuk datang ke IKN. Dan rata-rata mungkin kemungkinan besar mereka akan lebih milih tinggal di Balikpapan daripada di ibu kota, karena ibu kota negara yang saat ini kita mengetahui sendiri masih dalam proses. Dan mereka biasanya orang Jakarta itu terbiasa dengan fasilitas yang sudah serba ada. Dan sedangkan kalau di daerah sana tentunya cari Indomaret atau Alfamart aja kesusahan. Jadi kemungkinan besar mereka akan memilih tinggal di kota Balikpapan, dan yang paling dekat adalah Balikpapan Utara beserta Balikpapan Timur. Ya alhamdulillahnya 2 kecamatan yang dulunya jauh walaupun berbatasan sekarang sudah dihubungkan oleh tol antara Manggar dengan kilo 12. Termasuk saya Ibu, karena rumah saya tadi di Manggar, menuju daerah sini cuma cukup waktu 10 menit lewat tol. Jadi ini betul-betul dampak dari pembangunan, pasti tentunya ada dampak negatifnya dan juga dampak positifnya. Nah mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua semakin mempersiapkan termasuk anak-anaknya untuk menyiapkan kemampuan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita dalam menghadapi pembangunan adanya IKN ini. Jangan sampai, mohon maaf, Balikpapan, utamanya orang utara, warga utara hanya menjadi penonton nanti, melihat hanya banyak pendatang, tapi kita tidak terlibat. Biasanya alasan orang pusat kita tidak dilibatkan pasti karena pendidikan. Mohon maaf Pak, pendidikannya cuma sampai SMP. Mohon maaf Pak, pendidikannya cuma sampai SMK. Akhirnya tidak diterima di sebuah perusahaan. Makanya saya selalu menyampaikan kepada warga, kapanpun itu tolong disiapkan, jangan sampai lagi ada anak-anak putus sekolah. Kami beserta Haji Iwan siap menjadi sarana ketika ada anak-anak yang putus sekolah, agar kita bisa mempersaranai tentang jangan sampai ada anak-anak sekolah hanya gara-gara masalah biaya tapi tidak sekolah. Karena memang wajib belajar 9 tahun pun itu sebenarnya sudah kurang pada saat ini ya Pak Ketua ya, Haji Iwan. Wajib belajar 12 tahun bahkan sekarang ini dicanangkan, karena sekarang yang sarjana saja, mohon maaf, yang sarjana saja sekarang susah cari kerja, apalagi yang sekolahnya putus di tengah jalan. Jadi saya berharap mudah-mudahan warga Balikpapan Utara betul-betul menyiapkan anak keturunannya untuk terus bersekolah. Mengenai masalah pembangunan di Kota Balikpapan, alhamdulillah Bapak Ibu semua, Balikpapan terus menyiapkan diri tentang pembangunan karena kita akan menjadi berandanya IKN. Makanya kita selalu melakukan pembangunan, tapi ada satu PR penting. Kalau Balikpapan Utara ini mungkin nggak terlalu kena dampak ya. Kenapa? Karena Balikpapan Utara ini termasuk daerah yang dataran tinggi. Jadi pada saat banjir mungkin titiknya tidak terlalu banyak. Jadi di Balikpapan itu ada 81 titik, Bapak. 81 titik banjir. Makanya alhamdulillah saat ini pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum membangun berbagai macam drainase, termasuk di daerah kampung, termasuk di pusat kota daerah MT Haryono. Jadi kami mohon maaf mewakili pemerintah kota kalau selama ini aktivitas Bapak Ibu yang melalui jalan MT Haryono terganggu, karena memang saat ini ada pembangunan saluran drainase das ampal. Itu kemarin kita anggarkan melalui DPRD beserta pemerintah kota sekitar 139 miliar, dan mudah-mudahan itu bisa sedikit mengurangi permasalahan banjir di Kota Balikpapan. Bukan menghilangkan Pak ya, mengurangi. Ya kalau mungkin dulu ada 81 titik, mudah-mudahan kalau dengan adanya das ampal ya berkuranglah jadi 50 titik. Dan itu akan terus kita upayakan melalui kajian dan juga penelitian tentang bagaimana titik banjir baru, karena dengan adanya juga pembukaan lahan baru untuk perumahan tidak secara langsung memang akan menimbulkan titik baru banjir.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti setelah ini bisa kita saling tanya jawab, tapi lebih keutamanya lebih ke sesuai tema ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nur Hadi Saputra, panggilan kerennya Bang Musa. Nah, Bang Musa, insya Allah tahun depan beliau akan menjadi wakil kita, insya Allah ya, Bang Musa ya. Mewakili provinsi ya? Ke provinsi ya? Ke provinsi. Bang Iwan masih di sini? Masih di kota ya? Insya Allah masih di kota. Bang Musa nanti akan lanjut ke provinsi. Enggak pamitan sekalian Bang. Enggak bercanda ya. Baik, jadi dari sisi pembangunan udah saya tadi juga langsung gimana gitu ya dengar penjelasannya Bang Musa ya, bahwa ternyata kita harus bersiap-siap menyambut tamu-tamu. Ya, kita anggap tamu lah gitu ya Bang Musa ya. Tamu-tamu dari ASN Pusat itu 16.000, sekitar 16.000. Berarti kalau dia sama pasangannya 32.000. Kalau dia sama anak-anaknya banyak banget ternyata. Banyak banget, dan itu kita butuh kesiapan dan persiapan yang luar biasa, terutama dari Bapak Ibu dan anak-anaknya juga. Senang tuh ada adik-adik ya, ada Gen Z yang pakai jilbab coklat, kayaknya generasi milenial ya. Dari wajahnya mewakili generasi milenialnya. Baik, satu lagi terakhir sebelum kita berdialog ya, ada Ustadz Rosidi yang juga barangkali bisa memberikan sedikit pencerahan berkaitan dengan topik hari ini, Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Monggo, Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya, Mas Iwan Wahyudi, anggota DPRD Kota Balikpapan, Mas Haji Nur Hadi Saputra, anggota DPRD Kota Balikpapan dari BPJS semuanya, Bapak para ketua RT, para sepuh, para sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Waktu sangat mepet sekali, sebenarnya seharian kita dialog ini Mas, tapi waktu memang terbatas sekali. Pertama, saya ingin menyampaikan, saya di Balikpapan diamanahi sebagai pengurus Komisi Nasional Pendidikan. Terkait dengan Komisi Nasional Pendidikan ini, saya berharap kepada masyarakat jangan sampai ada putra-putrinya, keluarganya yang tidak mengenyam pendidikan. Ya, kalau bisa sekolah di negeri, silahkan di negeri. Tapi sekolah negeri kan terbatas, tidak semua anggota masyarakat bisa ditampung di sekolah negeri. Ya, silahkan sekolah swasta. Walaupun beberapa variabel biaya sekolahnya ada yang dijamin oleh pemerintah, seragam dan sebagainya. Kalaupun tidak, masih banyak alternatif-alternatif lain yang intinya adalah jangan sampai putra-putri Bapak Ibu tidak mengenyam pendidikan, minimal SLTA, entah lulusan SMA, SMK atau madrasah aliyah. Kenapa ini penting? Karena putra-putri Bapak Ibu kan kita nggak tahu ke depannya mau jadi calon wali kota, mau jadi calon gubernur, mau jadi menteri, presiden, bahkan menjadi calon anggota legislatif, itu minimal ijazahnya setara SLTA. Nggak mesti S1, nggak mesti S2, nggak mesti S3, tapi minimal adalah berijazah SLTA, entah lulusan SMA, SMK atau madrasah aliyah. Itu yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya dari Dinas Komisi Nasional Pendidikan Kota Balikpapan. Yang kedua, saya juga diamanahi sebagai salah satu unsur Ketua Majelis Ulama Indonesia di Komisi Dakwah. Terkait dengan tugas saya di MUI, Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang ini ada sertifikat halal gratis. Bapak Ibu, siapa tahu warga di sini memiliki kerajinan, keterampilan, memiliki keterampilan di rumah-rumah yang memerlukan sertifikat halal, segera komunikasi dengan saya. Itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Mumpung masih slotnya ada. Entah kalau nanti slotnya sudah nggak ada, ya berbayar akhirnya. Mumpung slotnya masih ada, silakan Bapak Ibu punya keterampilan keripik atau apa saja yang memerlukan sertifikat halal. Karena itu memberikan satu kepercayaan kepada konsumen, ini seperti catering yang kita pakai hari ini. Mohon maaf, ini ada sertifikat halalnya. Ya, teh kotak yang kita pakai ada sertifikat halalnya. Air minum yang kita minum hari ini ada sertifikat halalnya. Itu sangat dipentingkan. Siapa tahu ada Bapak Ibu warga di sini yang memerlukan sertifikat halal tersebut, silakan komunikasi dengan saya. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ngisi pengajian di sini. Cuman mungkin karena lama nggak dijawil sama ibu-ibu, akhirnya
sampai kangennya brontoni rakaru-karuan. Anak saya yang kedua di pesantrennya Gus Baha, ada temannya dari kampung Banyumas sebelah. Itu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Berikutnya yang terkait lain yang bisa saya sampaikan, tugas saya di DMI. Saya salah satu pengurus di Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kaltim. Nih, siapa tahu Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak, Pak RT tolong dicek apakah masjid musola yang ada di RT Bapak masing-masing itu sudah memiliki sertifikat. Entah itu sertifikat wakaf, intinya memiliki legalitas. Kenapa? Ini penting. Pak Nur Hadi, Pak Iwan, termasuk saya periode kemarin di 2014-2019 di DPRD Provinsi Kaltim tidak bisa memberikan bantuan pembangunan atau apapun kepada rumah ibadah yang sertifikatnya belum jelas. Ya, silakan dikomunikasikan Bapak Ibu rahimakumullah. Terutama Pak RT tolong dicek, ada masjid, ada musola, ada langgar di RT masing-masing. Coba dicek apakah kepemilikan legalitasnya sudah clear apa belum. Kadang ada orang mewakafkan tapi belum, ya sekedar surat wakaf begitu. Ikrar wakaf dari KUA nggak ada, atau apalagi sertifikat wakaf tanahnya tidak ada, maka itu jangan salahkan kalau kemudian teman-teman dari anggota DPRD tidak bisa membantu. Kenapa? Karena itu menjadi persyaratan ketika bantuan ingin diberikan kepada rumah ibadah, maka suratnya harus clear Bapak Ibu. Ya, yang terakhir, ibu-ibu, bapak, di sini umpamanya punya majelis taklim atau hari-hari besar Islam, silakan komunikasi dengan saya. Selama saya tidak berbenturan dengan jadwal yang ada, insya Allah saya siap datang. Bapak Ibu tidak perlu nyiapin amplop, ya, tidak perlu nyiapin amplop Bapak Ibu. Ini tugas dakwah saya di MUI Balikpapan di Komisi Dakwah Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga majelis-majelis taklim kita, sholawatan ibu-ibu yang sudah dibina tidak cuma sebatas yasinan sholawatan aja, tapi diedukasi, diberikan pendidikan, diberikan pengetahuan, sehingga pulang dari majelis taklim makin banyak pengetahuan yang harus didapatkan. Itu pengantar dari saya. Nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Terima kasih. Santan asale kelopo, cukup semantan atur kaulo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Rosidi untuk pengantar yang luar biasa ya. Saya baru kenal beliau hari ini. Ternyata jabatan belum mentereng semua juga. Baik, monggo yuk kita langsung diskusi saja. Kita bisa berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin berdialog dengan Pak Iwan, dengan Pak Bang Musa, dengan Ibu Noni atau dengan Ustadz Rosidi, monggo. Tapi karena mic-nya nggak cukup, yang di belakang nggak apa-apa nanti ke depan ya. Karena kabelnya nggak cukup panjang untuk sampai ke sana. Yang di belakang, monggo, yang di depan dulu, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf. Ini tadi sudah disarankan bagi yang menanya harus yang berkaitan dengan iman. Tadi saya namanya Pak Tamrin, Pak Tamrin ya. Tapi terpaksa saya menyampaikan di sini karena saya sudah mencoba menunggu menanti bagi sekian lama urusan tidak ada yang istilahnya usaha untuk cari jalan untuk menanyakan, karena ini sebetulnya sudah melibatkan orang Balikpapan berkenaan dengan PDAM. Ya, PDAM. Jadi ini sudah dinikmati kita semuanya, tapi sebetulnya itu kalau diketahui ada sebagian yang masih dikorbankan. Karena masih ada lahan yang belum dibebaskan. Kalau yang istilahnya hutan belantara dulu asalnya sudah dirintis. Ini yang masih memperhatikan lagi. Ini lokasi perumahan. Ini kalau aku tahu masih ada 7 orang yang belum dibebaskan. Karena apa? Karena dulu memang orang nggak mau, katakan ganti rugi nggak mau. Karena apa? Nggak mau diganti rugi. Lokasi itu sudah lokasi perumahan. Dulu orang Jawa kan menjabarkan sawah. Gunung dibuat sawah,
kita menjadi sawah. Setelah jadi baru 2 kali menanam terus kena pemberontakan ini. Jadi orang itu merasa termasuk saya menjadi pelaku juga, merasa itu dengan 3 hidup itu memang tidak elak mempertahankan. Nah ini sampai sekarang belum ada yang lahir orang yang ngurus. Dulu ada yang ngurus tapi innalillah sudah kembali sampai sekarang sudah berapa tahun, mungkin sudah ada hampir puluhan tahun tidak ada yang rencana menanyakan. Nah ini aku lewat dengan Bapak hari ini mungkin bisa memberikan apa itu, bisa ya gimana caranya, karena ini kalau dari tidak ada pemberitahuan dari masyarakat, ternyata yang sudah lamanya tidak ada apa-apanya. Padahal ya kalau yang punya nasib beruntung itu alhamdulillah ada Pak, yang punya itu sampai rumahnya rusak tidak bisa membangun, mana keluarganya itu sudah katakanlah sudah loyo, itu sangat menunggu itu dari ini betulnya ada Pak. Itu kalau misalnya nanti diusahakan itu bisa dicek ke lapangan, bisa ditelusuri ke lapangan. Nah ini aku yang tapi sekali lagi minta maaf, ini luar dari tema ini karena memang sangat mendesak Pak. Sekian lama saya tunggu, termasuk saya masih punya juga, dan saya termasuk kalau sampai saya merasa perhatian kesehatan itu orang dari kilo 14 dan 15 masalah pembebasan tanah itu yang paling dirugikan keluarga saya, karena yang lainnya tidak pindah rumah. Kalau saya pindah rumah pada waktu itu sangat dirugikan, makanya sampai sekarang itu merasa prihatin, masih ada sisa-sisa lebih-lebih ini yang masih siang itu ya bagaimana caranya supaya nanti kami sudah mencoba ke PDBN, sudah bilangnya bukan jalurnya, ke BPN sudah, BPN sudah, ke wali kota. Ini aku yang masih punya rencana ke Pak Wali Kota langsung, tapi ini kebetulan kesempatan dan saya mencari ini bagaimana, dan itulah barangkali dari sarannya begitu itu. Terima kasih atas kesediaannya untuk menerima omong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamrin matur nuwun untuk unek-uneknya ya. Ini unek-unek ya Pak Dino ya. Nggak tahu nanti Pak Hadiwan atau Pak Bang Musa nanti bisa menanggapi ya, mungkin nanti bisa. Yang lain boleh monggo, yang berkaitan dengan topik hari ini ada Pak Hadiwan, ada Ibu Noni, ada Bang Musa, ada Ustadz Rosidi juga. Ayo silakan kita bisa dialog apapun yang berkaitan, terutama kesiapan kita nih di Balikpapan juga gitu ya, berkaitan dengan Balikpapan menjadi penyangga IKN. Dari ibu-ibu ada? Ayo. Atau Pak Imam mungkin ada mau sampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Haji Iwan Wahyudi, Bapak Ustadz Rasidi, Bapak Turhadi. Barangkali ini baru ketemu Pak. Yang kami tanyakan Pak Haji Iwan yang berkaitan dengan masalah nikah sirih tadi. Kebetulan di lingkungan kita itu ada. Waktu beberapa bulan yang lalu Pak RT sudah menyampaikan, tapi sampai sekarang nggak ada informasi lagi yang disampaikan ke warganya yang sudah nikah sirih itu berapa puluh tahun yang lalu. Barangkali ya sudah mbah-mbah kasarannya itu. Jadi kalau bisa kami mohon kepada Bapak Iwan Wahyudi bisa menjadi jembatan kita untuk menyampaikan warga kita. Karena waktu itu Pak RT cuma menyampaikan aja Pak, lewat di jamaah aja. Tapi nggak dikasih tahu jalurnya, itu nggak tahu. Kalau ini kemana itu nggak tahu. Cuma warga cuma tanya sama saya sendiri juga nggak tahu Pak. Barangkali itulah yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo mau ditanggapi Pak Iwan. Oh satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kemudian saya bertanya ini Pak. Saya khusus ke Bapak Nur Hadi.
Mungkin Bapak ini sudah sering masuk ke sini. Kami mohon Pak, cuma fasilitas perjalanan aja Pak, sangat terganggu di sini. Karena dari RT 25, 24, 23, 22 pasti lewat di jalan ini Pak. Rasanya jalan itu kurang enak Pak, karena kurang lebar. Mungkin dari masyarakat RT 22 mewakili Pak RT semua warga di sini sangat senang kalau apabila Bapak usahakan jalan yang ada sisa tanah itu Pak kita diseminasi. Itu sangat perlu kami Pak, fasilitas doa jalan itu. Terima kasih mungkin dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, komplit lah. Monggo Pak Haji Iwan, bisa ditanggapi dulu. Ya, terima kasih Mas Edi. Saya coba menjawab satu-satu. Pertama dari Pak Haji Tamrin. Saya terkait mengenai pembebasan lahan ini juga baru dapat informasi minggu lalu, tepatnya Pak Delasino itu pada saat ada silaturahmi di sana gitu Pak. Ternyata beliau sama situasinya dengan Pak Haji Tamrin. Jadi saya memang belum ngecek sebetulnya Pak ke pemerintah kota terkait persoalan pembebasan lahan yang ada di Waduk Manggar sini kan. Jadi sebetulnya di belakang sini Bu Noni, waduk sana kalau kita terus itu Waduk Manggar, ketemu nanti di situ. Jadi disitulah. Jadi nggak tahu tadi pagi itu sudah hujan, sudah mulai terisi nggak Pak? Belum. belum anu ya, belum signifikan lah ya, mungkin masih daerah sana. Gini. Ya baik, insya Allah nanti saya mungkin perlu dukungan juga Pak Haji Tamrin terkait mengenai administrasi surat menyuratnya. Jadi kalau ada berkas yang sudah pernah ada, kami disiapkan, disampaikan juga ke kami fotokopinya. Nanti itu menjadi bahan materi kami untuk diskusi dengan pihak pemerintah kota. Supaya nanti kalau kita ngobrol sama atau diskusi dengan pihak pemerintah kota, ada data dan berkas yang bisa kami tunjukkan begitu ya. Tidak apa-apa, ya. Jadi berkas apapun, segel kah, kemudian apakah ya, atau mungkin ada perjanjian apa juga kemarin pada saat disuruh pindah ke lokasi. Nah, jadi nanti kalau rumahnya Pak Haji Tamrin di sebelah mananya Pak Lasino? Seberangnya. Oh, oke, baik. Baik. Berarti satu hamparan sama Pak Lasino lah ya. Jadi nanti bisa. Aku bilang sangat diberikan itu, coba rumah hanya diberi ongkos kepindahan rumah, padahal rumahnya rumah sirah. Tahun berapa tuh Pak Haji? Tahun berapa? Mulai proses itu tahun 82 saya menerima uang 86. Sudah, kalau inflasinya sudah jauh kan, itu dulu aku dapat apa itu 1 hektar. 86 Pak Haji? Tahun 86? 86. Masya Allah, itu saya baru umur 5 tahun itu Pak Haji. Lama sekali ya. Mas Pais belum lahir itu ya? 82 kita rapat di kelurahan. Iya. Nah, terus 86 kami baru menerima. Baik Pak Haji ya. Apa lagi Pak? Apa lagi? Rumahnya besar. Tidak dibongkar karena belum dibayar. Nunggu dibayar tenggelam. Tenggelam sekarang kan tidak busuk. Baik. Rumahnya besar. Jadi dibuka itu ya sekarang orangnya barangkali kalau istilahnya aku bukan menilai ya, kalau istilahnya itu orangnya dikasih jasa namanya data rumahnya itu layak. Oh, penggantian lah ya. Rumahnya yang dibuka itu sekarang dibuka
buat rumah itu rumahnya nggak ada dihuni. Nah itu kalau misalnya dapat istilahnya gitu kan kata. Jadi insya Allah Pak Haji, saya akan koordinasikan dengan pihak pemerintah kota, nanti saya dilampirkan berkas-berkasnya, insya Allah kita coba nanti melakukan kunjungan ke lokasi dengan mungkin Pak Lurah atau Pak Camat, jadi dengan pemerintah kota juga dan pihak PDAM, agar kita bisa buka lembaran yang lama ini bisa semakin terlihat dan bisa menjawab persoalan yang ada di tengah masyarakat, termasuk di lokasinya Pak Delasino ya, gitu ya. Baik, yang kemudian yang kedua Pak Ustadz Abu Hasan, nanti saya akan komunikasi Pak dengan pihak catatan sipil. Jadi kemarin itu isbat nikah itu kita melakukan penjaringan untuk umur nikah di bawah tahun 2000. Nah kemarin dikumpulkan dan sudah selesai Pak Ustadz Abu Hasan, sudah selesai, dan itu yang sifatnya gratis lah, dibayarkan oleh pemerintah kota. Tapi kalau yang reguler pun sekarang kan bisa, kapan aja bisa kita daftar ke pengadilan agama dengan syarat dan ketentuan yang lengkap lah seperti itu. Nanti insya Allah bisa kita koordinasi dengan pihak Capil dan pengadilan agama untuk bisa menjembatani kalau ada beberapa warga di sini 22 sampai 25 yang pengen didaftarkan atau diisbat nikahkan untuk melengkapi kelengkapan administrasi kependudukannya. Saya kira itu. Kemudian untuk Pak Haji Anton nanti biar Pak Nur Hadi yang menjawab ya. Ini nggak ada yang nanya BPJS ya, aman semua kayaknya BPJS. Aman kan BPJS-nya? Zona aman kayaknya Bu Noni ini, aman Bu Noni. Lancar kayaknya. Silakan Pak Nur Hadi. Monggo Bang Musa. Ya, makasih banyak Bapak Haji tentang masalah pembangunan. Sebenarnya saya yakin dan percaya di sini masalah pembangunan banyak yang mengeluh. Cuma mungkin masih malu-malu aja. Jadi kalau kita berbicara tentang jalan Giri Mulyo ya Pak ya, Jalan Giri Mulyo ini memang menghubungkan beberapa RT. Ada berapa Pak? 4 kali ya? 4 RT sampai di ujung sana. Ya, nanti saya akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum. Saya juga akan berkoordinasi juga dengan Haji Iwan. Bagaimana status jalanan di sini? Karena kalau kita berbicara pelebaran jalan itu Pak, apakah semua warga siap tanahnya diambil? Itu pertanyaan. Karena kalau pelebaran kan pasti ngambil kiri kanan, tidak mungkin satu sisi aja. Nah apakah si kiri kanannya siap? Dan pasti itu nanti ada istilah ganti rugi kalaupun ada. Karena memang membutuhkan dana yang luar biasa Pak kalau sampai 4. Saya memperkirakan mungkin dari luar sampai ke dalam itu ada 2 kilo, 3 kilo Pak ya? Kurang lebih ya. Ya kurang lebih ya, 3 kilometeran ya. Ya jadi nanti saya coba komunikasi karena kebetulan saya juga bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum. Jalan Giri Mulyo ini kalau mulus-mulus sudah saya lihat. Ya mungkin ada beberapa kerusakan tapi tidak semua sisi. Nanti saya coba mempertanyakan aja bagaimana. Apakah sudah pernah diusulkan apa tidak? Itu pertama Pak. Masuk di SIPD apa tidak, nanti bagaimana statusnya, apakah hanya perbaikan, perawatan, atau memang ada rencana untuk pelebaran. Karena memang saya sudah beberapa kali lewat sini, kalau mobil pribadi, mobil kecil insya Allah masih bisa berselisih, tapi kalau sudah ketemu truk, nah ini yang agak masalah. Jadi nanti saya coba komunikasi Pak Haji, ya mudah-mudahan, karena jujur aja ini nggak bisa kalau anggaran kecil. Ini kalau cuma 1 miliar 2 miliar nggak ada rasanya, jujur aja. Makanya mudah-mudahan nanti kita juga dapat anggaran provinsi supaya penyelesaian hal-hal yang membutuhkan anggaran besar ini betul-betul bisa kita selesaikan. Seperti itu Bapak Haji. Ya. Baik Bang Musa, terima kasih. Yang tentang BPJS ada nggak yang mau ditanyain? Boleh ke sini. Soalnya mereka nggak sampai ke sana. Boleh ke sini, Ibu. Gini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Rofiko. Sebelumnya saya minta maaf ya. Saya mau usul itu Bu soal BPJS. Saya dulu itu punya yang KIS hijau itu, tapi lama hilang Bu. Kalau mau ngurus lagi sekarang itu saya karena keterbatasan ya Bu ya,
Jadi mohon maaf caranya dari Ibu. Kalau bagi kelas A, kelas 1, 2, 3 itu untuk bagi kalangan yang bagaimana menengah ke atas ke bawah gitu Kak Bu. Lah terus yang ekonomi yang kayak kurang mampu itu apa ada bedanya dari kelas-kelas tersebut? Itu saja, mohon sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanti Bu Noni aja ya langsung menjelaskan ya. Boleh deh langsung Bu, monggo. Termasuk sebetulnya kelas 1, 2, 3 itu bedanya apa sih? Gitu ya, monggo silakan. Terima kasih Bu Rofiko atas pertanyaannya. Jadi untuk kartu KIS yang hilang, jadi tidak perlu dicetak lagi ya. Jadi cukup menggunakan KTP saja kalau mau berobat. Jadi kalaupun Bapak Ibu ingin melihat fisiknya, maksudnya gimana ya? Kalau nggak lihat kartunya itu kayak nggak kurang puas gitu ya. Iya, sebenarnya bisa tadi di-download di aplikasi. Kebetulan ini handphone saya lagi baterainya habis ya. Aplikasi Mobile JKN itu nanti ada namanya KIS Digital. KIS Digital itu bisa di-download, nanti muncul KIS-nya. Walaupun kita tidak cetakan fisiknya, tapi KIS Digital itu penampilannya atau tampilannya sama persis seperti KIS yang kami cetakan secara fisik dulu, gitu. Itu sih Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti download aplikasi Mobile JKN, nanti pilih namanya ada di situ cetak KIS Digital. Nanti terhubung ke email. Kalau Bapak Ibu kesulitan anak-anaknya nanti minta tolong dibantu gitu. Karena kan ya bapak-bapak kasihan nih, susah lihat nih gimana. Tapi nanti anak-anaknya aja. Nama aplikasinya Mobile JKN ya. Nanti anak-anaknya coba downloadkan. Jadi satu orang saja bisa mendownload aplikasi itu, dan itu bisa data satu keluarga. Jadi kalau misalnya di dalam satu keluarga itu anak Pak Ibu ada yang milenial ya tadi, yang masih muda-muda, yang SMA atau yang ini bisa didownloadkan. Nanti data Bapak Ibu itu sudah tercetak ada juga di situ. Jadi kalaupun memang misalnya kesulitan juga dengan Mobile JKN, pakai KTP saja insya Allah dilayani di sini ya. Jadi insya Allah aman. Kalau nggak aman gimana Bu? Ibu emang jamin gitu. Jadi di setiap rumah sakit dan juga puskesmas ataupun dokter keluarga itu ada di Bapak Ibu kalau ada kendala terkait dengan BPJS Kesehatan, itu di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu ada namanya poster ya. Jadi nanti dicari aja tulisannya BPJS 1 atau poster PIPP, petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Nah itu ada petugas, nomor telepon petugas BPJS-nya, namanya BPJS 1, yaitu BPJS siap membantu. Dia pakai rompi warna hijau. Nah itu keliling setiap rumah sakit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala di rumah sakit atau di puskesmas atau apa, kalau bisa ketemu sama petugas BPJS yang pakai rompi hijau, logonya BPJS 1, silahkan didatangin ya Bapak Ibu ya. Tolong bantu saya nih, kenapa nih kartunya saya atau kendala apapun terkait BPJS Kesehatan itu petugas BPJS 1 itu wajib menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaan kedua terkait dengan apa sih bedanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, apakah itu melihat dari mampu atau tidak mampu. Sebenarnya gini Bapak Ibu, perbedaannya itu hanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu hanya di ruang rawatnya saja. Pada saat rawat inap saja. Kalau kelas 1 misalnya berdua, kelas 2 misalnya berempat, kelas 3 ada yang berenam, itu saja bedanya. Kalau obat, terus itu misalnya dioperasi, benangnya apakah dibedakan? Jawabannya enggak, tetap disamakan. Jadi cuman bedanya hanya di ruang rawatnya saja. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi silakan didaftarkan sesuai kemampuan Bapak Ibu ya. Kalau memang misalnya pun daftar kelas 2 misalnya, terus pada saat sakit mau naik kelas 1, apakah boleh di BPJS Kesehatan? Jawabannya boleh ya, tapi ada sharing.
ada bayar iuran. Jadi nanti tarif kelas 1 dikurangin dengan haknya ibu. Misalnya tadi itu ibu daftarnya kelas 2, jadi nanti selisihnya yang dibebankan ke peserta. Begitu. Jadi pada saat rawat inapnya saja yang dibebankan. Kalau misalnya ada keinginan tidak sesuai nih, mau haknya ibu kan kelas 2, mau naik ke kelas 1 silakan. Tapi ada namanya sharing iuran ya, selisih bayar namanya istilahnya. Itu aja Bu yang berbeda di BPJS Kesehatan. Semoga cukup membantu ya. Ya. Jadi Ibu nggak perlu repot-repot ngurus sebenarnya Bu ya sekarang ya, karena sudah ada KTP itu sudah terintegrasi dengan semua layanan yang ada di kita dan sudah cukup bawa itu aja. Jadi nggak perlu lagi repot-repot bawa dokumen, nggak, cukup bawa KTP sudah bisa menikmati layanan kesehatan, terutama BPJS Kesehatan kelas 3 bagi yang memang memenuhi syarat itu. Bu Noni, mumpung nih ngomongin BPJS Kesehatan ya, pastinya kan banyak juga nih yang bertanya-tanya gitu ya. Contoh nih kecelakaan, kenapa sih nggak bisa ditanggung gitu ya? Kan ada tuh banyak tuh, lihat ternyata BPJS nggak nanggung kalau terjadi kecelakaan, entah anak ya nggak pengen ya, tapi ternyata ada aturan tersendiri tentang hal itu ya, satu. Yang kedua, boleh nggak kita diinformasikan penyakit-penyakit apa sih yang sekarang ini nggak ditanggung oleh BPJS? karena ada skincare, sakit hati itu ditanggung nggak sih? Monggo Mbak Noni. Terima kasih. Baik, terkait dengan kecelakaan lalu lintas ini sangat kecelakaan lalu lintas ini agak lebih spesifik. Saya akan jelaskan secara detail ya. Jadi salah satu hal-hal yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah kecelakaan lalu lintas. Kita garis bawahi dulu ya. Di Perpres 82 tahun 2018, hal-hal yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Terus kalau kecelakaan lalu lintas, saya kan peserta BPJS, siapa yang jamin gitu kan? Gitu ya Bapak Ibu, pertanyaannya, kok BPJS nggak jamin sih gitu. Jadi penerapan untuk peserta JKN yang terkena kecelakaan lalu lintas, jadi begini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas, silahkan si pasien langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Mau itu puskesmas, mau itu rumah sakit, ditanganin dulu kegawat daruratannya. Ditangani. Lalu keluarganya si pasien, misalnya di rumah sakit, di UGD gitu, keluarga pasien melapor ke kantor polisi untuk mendapatkan laporan polisi, LP namanya. Laporan polisi itu nanti sebagai dasar jasara harja untuk menjaminkan si kasus KLL ini, kecelakaan lalu lintas ini. Jadi BPJS Kesehatan tadi kan tidak jamin, jadi siapa yang menjamin? Jasara harja. Jasara harja ini menjamin sampai maksimal 20 juta. Jadi 20 juta kalau ada kecelakaan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jasara harja itu menjaminkan itu dasarnya dari laporan polisi. Nah, dari jasara harja ini dia melakukan verifikasi lagi Bapak Ibu. Jadi kalau kecelakaannya tunggal, dia akan mengeluarkan namanya garansi letter bahwa itu tidak dijamin kecelakaan tunggal ya. Lalu jasara harja tidak jamin nih. Baik, siapa yang jamin? Yang jamin adalah BPJS Kesehatan. Nah, yang jamin BPJS Kesehatan. Kecelakaan tunggal. Tapi kalau kecelakaan tadi, nih ada tabrakan tronton, adu banteng. Nah itu jasara harja maksimal 20 juta Pak tadi Pak. Mau operasinya, pennya dan sebagainya itu semua 20 juta obat-obatannya. Terus pertanyaannya, masa sih sampai 20 juta? Ini loh sampai bedah otak, bedah apa potong ini, potong itu gitu kan. Kurang nih biayanya, harus biayanya sampai 100 juta. Siapa sisanya? BPJS Kesehatan. Sisanya BPJS Kesehatan. Jadi intinya, Bapak Ibu, BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua untuk kasus kecelakaan lalu lintas. Makanya tadi disampaikan, kok BPJS tidak menjamin? Betul, di Perpres disebutkan kecelakaan lalu lintas tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dijamin. Jadi sebelum Bapak Ibu, kalau misalnya kecelakaan, itu yang ngurus nanti keluarga pasien ya. Harus bikin LP. Sebenarnya di aplikasinya rumah sakit itu
ada aplikasinya, saya lupa namanya. Itu dia tinggal centang gitu si petugas di rumah sakit itu, teng gitu, KLL, langsung datang tuh petugas Jasara Harja ke rumah sakit untuk melakukan verifikasi. Ada aplikasinya, jadi mempermudah Bapak Ibu. Jadi tetap laporkan, Bapak Ibu kalau ada kecelakaan lalu lintas tetap menggunakan BPJS Kesehatannya. Tetap laporkan saya sebagai peserta JKN. Karena kalau tidak dijamin oleh Jasara Harja, maka BPJS Kesehatan yang menjamin. Gitu. Tapi kalau juga sama halnya kalau misalnya 20 juta tadi sudah maksimal, maka BPJS Kesehatan sisanya. Gitu ya, Pak Ibu, untuk kasus KLL. Jadi kecelakaan tunggal tidak dijamin oleh Jasara Harja, BPJS Kesehatan yang jamin. Tapi syaratnya tadi harus ada LP dan garansi letternya dari Jasara Harja. Cukup untuk KLL? Ya, oke. Cukup jelas ya? Nah, tentang penyakit tidak ditanggung, penyakit yang tidak ditanggung. Tadi kembali lagi tadi ke Perpres 82, termasuk salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Hal-hal yang tidak dijamin ada 21 poin Bapak Ibu. Jadi ada kecelakaan akibat kerja, kecelakaan Jasara BPJS TK ini kematian gitu ya. Kecelakaan apa ya? Apa BPJS TK? Saya lupa. Jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja. Nah, itu susah banget sih sebut kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, tapi dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu salah satunya. Nah, penyakit-penyakit yang tidak ditanggung salah satunya Bapak Ibu ya, poin-poin dari 21 poin tadi adalah misalnya tadi yang disebutkan Bapak Iwan dalam rangka ya upaya dalam rangka kecantikan. Oh, jadi operasi plastik itu nggak ditanggung? Ya, tidak dijamin. Termasuk dampaknya? Betul. Karena dia sengaja. Lalu ada pengobatan di luar negeri, lalu ada tidak sesuai prosedur, alat-alat rumah tangga, lalu itu ada upaya mendapatkan keturunan, upaya meratakan gigi. Nah, lalu banyak sih 21. Terus itu kayak kemarin corona, COVID itu tidak dijamin karena kan itu wabah ya, sudah ditetapkan oleh pemerintah, tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Terus siapa yang menjamin? Pemerintah. Dijaminnya sama pemerintah ya, dianggarkan karena sudah keluar kasus KLB, termasuk nanti kalau amit-amit ya, kalau misalnya dulu pernah kejadian di Pasir itu pemerintah daerah menerapkan namanya KLB Pak. Kejadian luar biasa, dikeluarkanlah SK-nya itu dari Bupati tentang KLB DBD. Nah, karena keluar surat KLB tersebut, apa isi namanya? Instruksi KLB lah, surat tentang KLB gitu. Jadi BPJS Kesehatan tidak jamin, akhirnya yang menjamin adalah pemerintah daerah tempat, karena itu salah satunya hal-hal yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Lalu yang dijamin seperti apa Bu gitu ya, kembalikannya. Yang dijamin adalah penyakit-penyakit yang sesuai dengan indikasi medis. Indikasi medis itu adalah kalau kita misalnya pusing, lapor misalnya ke dokter, kemana itu, yang pokoknya yang bukan kita buat-buat gitu loh Pak. Yang dijamin itu misalnya kalau sunat, sunat apa sirkumsisi ya bahasa ininya ya. Sunat itu sebenarnya bisa dijamin kalau dia misalnya ada gangguan kencing si anak itu. Tapi kalau misalnya hitan, maaf Pak tadi bahasanya, hitan massal itu tidak dijamin gitu. Tapi kalau misalnya karena penyakit dia tiba-tiba itu tidak bisa pipis, tidak bisa apa, nah itu kan indikasi medis. Dia tidak bisa pipis 2 hari gitu kan, nah itu kan penyakit jadinya. Nah itu dijamin. Nah hal-hal seperti itu Bu, Bapak gitu ya, mungkin yang sesuai dengan indikasi medis yang ditentukan oleh dokter ya, bukan kita, bukan pasien yang menentukan. Begitu. Baik, jadi intinya apa yang kita rasakan yang misalkan yang berhubungan dengan kesehatan itu harus melalui rekomendasi medis ya. Kalau di luar itu ya BPJS nggak tanggung ya. Contoh tadi skincare, efek dampaknya itu enggak gitu ya. Misalnya kayak sesar, operasi sesar nih. Operasi sesar, tapi saya mau dapat tanggal cantik. Nah, tanggal 1 gitu, misalnya gitu. Contoh, saya
Iya, itu nggak dijamin Pak. Tapi kalau sesar karena bayinya sungsang, karena panggulnya kecil, nah itu kan indikasi medis karena ibunya nggak bisa melahirkan secara normal, itu bisa dijamin. Tapi kalau misalnya mau dapat tanggal cantik, mau dapat apa gitu, itu nggak bisa. Padahal sesar kok nggak dijamin sesar ya tadi. Iya. Padahal maunya kayak gitu ya, nggak bisa ya ternyata ya. Baik, masih ada lagi? Monggo. Oh, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk ke Pak Haji Iwan. Saya ini Pak ada amanah dari orang tua kami. Orang tua kami sudah meninggal. Karena saya pernah ngurus sertifikat ke pertanahan. Di situ tidak bisa diambil. Padahal kami keluarga tiap bulan bayar pajak. Apakah dengan pertemuan ini saya bisa ke sana untuk ngambil sertifikat itu? Pernah saya ngambil sertifikat itu ada. Nah, atas nama orang tua kami itu dulu mengikut pemutihannya, pernah itu. Karena setelah kami dikeluarkan peta besar, katanya boleh dimiliki tapi sertifikat tidak dikasih. Apakah sekarang kami itu bisa ambil Pak? Ada di pertanahan itu. Itu dari untuk Pak Iwan. Kedua kali kami ngeralat kepada Pak Rudi. Sebenarnya kami warga Indonesia Karangjuangi cukup mengerti Pak kepada tugas Bapak yang sangat berat. Sebenarnya kami tidak minta diperlebar tanahnya Pak, karena tempat kami ini adalah jurang kanan kiri. Cuma kami mohon kepada Bapak yang ada di sini nanti menyampaikan bagaimana kanan kiri itu kan masih tanah Pak. Itu diperlebar alangkah cantiknya, dan mungkin anak-anak kita yang kecil-kecil main sepeda bisa luasa itu. Itu aja Pak. Jangan sampai dibongkar Pak kanan kiri rumah kami. Mudah-mudahan jangan sampai Kak. Terima kasih dari warga EP22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan mau nanggapin? Monggo. Oh iya. Ya, sertifikatnya itu ada di BPN gitu ya, Pak Haji ya, dan mau diambil gitu ya. Dulu di BPN diserahkan untuk pengurusan apa? Pemutihan. Oh baik, berarti artinya sertifikat itu milik atas nama orang tua almarhum gitu ya. Almarhum artinya keluarga besar almarhum menjadi ahli warisnya lah begitu. Iya kan begitu. Nah kemudian nanti begini saja kita sampaikan kepada pihak BPN bahwa pemilik sertifikat itu sudah meninggal. Dibuktikan dengan bukti ahli warisnya, bukti kematian dan ahli waris. Sudah pernah diambil? Tapi belum diambil? Tidak boleh diambil sertifikatnya. Ya baik. Ya baik Pak, nanti gini kita coba telusuri kembali ke pihak Badan Pertanahan ya. Tahun berapa ini kejadiannya Pak? 80-an juga ya Pak ya? 80 juga? 80-an juga? 90? 90-an? 90-an? 92 ya. Ya yang penting begini, nanti coba berkas kembali Pak Haji, berkas-berkasnya pasti ada lah, tanda terima penyerahan atau seperti apa. Kemudian nanti ada surat kematian dari orang tua dan dibuktikan nanti dengan ada penguatan mungkin dari pihak notaris sebagai ahli warisnya nanti begitu ya. Nanti itu yang menjadi bahan materi kita untuk dibawa ke pihak Badan Pertanahan yang menunjukkan bahwa lokasi itu adalah pemilik atas nama almarhum dan ini menjadi bagian daripada ahli waris keluarga almarhum begitu. Nanti secara teknis kita diskusi lah begitu Pak. Jadi kemudian saya bantu jawab terkait mengenai pelebaran jalan yang bukan pelebaran sih ya, apa sih namanya? Semenisasi betul, semenisasi jalan yang masih tanah itu. Ya insya Allah nanti saya coba diskusikan sama Pak Haji Nur Hadi. Kalau di anggaran sekarang sudah diketok Pak
Pak Izin. Jadi anggaran sekarang sudah diketok, coba nanti kita dorong ke anggaran murni tahun depan 2024 itu bisa kita masukkan gitu ya. Adapun di anggaran perubahan ini nanti yang mau kita lakukan perbaikan itu yang diakses jalan 23 ke 24 yang agak hancur di depan rumahnya Pak Bu Haji Suparti ya. Nah itu kan agak hancur, itu nanti kita insya Allah mau perbaikin. Dan di anggaran perubahan ini Pak RT mohon izin nanti Pak Agus juga koordinasi terkait pengadaan lampu penerangan jalan ya. Lampu itu kalau tidak salah ada beberapa nanti dipasang di 22, 23, 24 dan 25. Jadi ada 4 RT. Insya Allah yang dalam perubahan ini kita masukkan lah begitu. Jadi sudah sama tiangnya, sudah sama tiang dan lampunya. Jadi tiangnya itu tingginya 4 meter aja, 4 meter. Ya mudah-mudahan tambah terang, tambah nyaman, tambah aman. Iya boleh tepuk tangan lah. Pak Hadi ada yang mau ditambah? Bang Musa cukup ya? Pak Ustadz ada yang mau ditambah? Ya, oke. Sudah mau maghrib sih sebetulnya ya. Dari Pak RT mungkin ada mau nanggepin tentang apa Pak? Masalah pembebasan sangat kami mengharapkan supaya tidak terjadi pertaruhan, karena ini akibat seperti ini karena dulu pertaruhan lewat katakanlah sistem pertaruhan. Jadi ada istilahnya yang mampu bayar gede itu dijulukan, yang tidak akhirnya tersulit. Nah, itu dia harus pidana gitu. Itu ada tanda bukti ya, rekayasa itu aku punya tanda buktinya kalau misalnya nanti dipersoalkan. Ya, mudah-mudahan tidak tersolusikan ya Pak Haji Tamrin ya. Oke, dari Pak RT mungkin ada tanggapan? Cukup ya? Oke, ya. Baik, Non? Ada? Oke, cukup. Matur nuwun, terima kasih untuk waktunya. Oke. Apa namanya, dialog warga ini sudah memberikan waktu lah ya bagi kita untuk bisa menyampaikan unek-unek, menyampaikan usulan-usulan, dan mudah-mudahan nanti Pak Haji Iwan bisa melanjutkan. Kemudian ada Bang Nusa juga nanti akan melanjutkan perjuangannya di provinsi. Jadi lengkap nih hari ini, Pak Haji Iwan di kota, Pak Bang Nusa nanti ke provinsi, Ustadz Rosidi DPR RI ternyata komplit ya. Berjuang bersama bersama Partai Persatuan Pembangunan ya Pak ya. Oke. Pak Haji Iwan mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan berkaitan dengan topik hari ini, monggo sebagai penutup juga sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan tentu persoalan kependudukan, persoalan BPJS, pendidikan, infrastruktur, pertanahan, pembebasan lahan ini menjadi persoalan kita yang harus sama-sama kita kawal. Saya siap untuk senantiasa berkomunikasi kepada Bapak, Ibu, dan peserta semua, termasuk Pak Ustadz Ahmad Rosyidi. Insya Allah beliau akan intens lah berkomunikasi, dan kalau butuh Ustadz gitu ya untuk mengisi kajian, ini bisa kontak ke beliau lah, seperti itu. Saya kira itu ya Pak Edi. Jadi monggo Ustadz. Saya sedikit tambahkan, Bapak Ibu, kita hidup ini pasti banyak masalah, pasti banyak problem. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita pintar-pintar berkomunikasi. Jangankan sampean sesama warga RT dengan anggota dewan dan lain sebagainya, suami istri aja itu kan ada masalah. Tapi kalau komunikasinya nggak cakep, masalahnya ketambah besar. Begitu juga dengan kita bermasyarakat. Ada Pak Mas Iwan yang nantinya tetap di DPRD Balikpapan, ada Pak Haji Nur Hadi yang insya Allah akan mewakili kita di DPRD Provinsi. Doakan saya melanjutkan perjuangannya Bunda Kasriah di DPR RI. Maka komunikasi ini yang penting. Komunikasi hari ini kalau bisa bertemu, tapi kalau tidak bisa bertemu mungkin bisa lewat WA, mungkin bisa lewat telepon. Jangan sampai ada masalah, ada hal yang ingin disampaikan tapi dipendam sampai akhirnya jadi jerawatan. Nggih, ngoten nggih. Terus kula jenengan iki gadah komunikasi kang saya. Sekali sinten ki mawon, pokok yang penting
jangan sampai terjadi kebuntuan komunikasi. Ketika komunikasi sudah buntu, itu sudah masalah, yang satu jadi dua jadi tiga, berikutnya seterusnya. Yang penting terjadi komunikasi, insya Allah ada hal yang bisa kita perbuat, ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang bisa kita perjuangkan untuk kemaslahatan masyarakat ingkang wonten di tempat ini. Mekaten kemawon Bapak Ibu rahimakumullah, santen asali kelopo cukup semanten atur kaulo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah kegiatan kita hari ini, dialog warga ya, yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Balikpapan dengan tema pengawasan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan menghadapi Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Matur nuwun, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Untuk segala masukan, saran dan juga kritik yang membangun itu nanti akan dicatat oleh beliau dan nanti akan dibahas ya bersama dengan teman-teman yang lainnya, sehingga apa yang menjadi keluhan warga, apa yang menjadi masukan dari Bapak Ibu sekalian nanti bisa ditindaklanjuti. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Semoga dari pertemuan yang singkat ini ada manfaat buat kita, begitu ya. Yang paling utama adalah silaturahminya. Insya Allah dari kegiatan silaturahmi ini kita semuanya panjang umur gitu ya Bapak Ibu ya. Sehat selalu dan yang pasti jangan lupa bahagia. Saya Edi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi udara bersama Wakil Rakyat Kota Balikpapan telah Anda ikuti. Nantikan kembali Smart Parliament, edisi berikutnya dengan topik lain yang lebih menarik. Program ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.